Jesus, who is Lord of all, is worthy to be praised. And I will thank Him, for He is worthy of praise. I will sing to Him in worship all through the day, and I will thank Him, for He is worthy of praise. Jesus, who is Lord of all, is worthy to be praised. And I will praise you, for you are worthy of praise. I will sing to you in worship all through the day, and I will praise you, for you are worthy of praise. Jesus, you are Lord of all, and worthy to be praised. Worthy to be praised. Termin kedua ini agak satir. Maafkan saya jika saya akan membahasnya secara keras, ya. Yang dimana gereja sekarang itu seperti Gomer. Apa itu Gomer? Gomer itu istrinya Hosea. Gereja, jikalau Anda adalah gembala, jangan menjadikan gereja seperti Gomer. Jangan ada gereja yang dijadikan Gomer oleh gembalanya. Dan kita akan mempelajari dari kisah satiris pernikahan Hosea dan Gomer di dalam kitab Hosea. Kitab Hosea adalah pernyataan Hesed-nya Allah. Nah, kita tadi di termin pertama, di sesi yang pertama tadi kita belajar mengenai Hesed. Hesed yang merupakan kasih Allah kepada umatnya yang dia gambarkan sebagai istrinya. Dan penggambaran kasih Allah yang Hesed itu ada di kitab Hosea. Yang umatnya adalah pelacur. Satir ya. Keras ya Alkitab ini. Kok bisa segitunya sih Tuhan menggambarkan istrinya sebagai pelacur? Dan itulah yang terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini. Makanya kita belajar tadi harus ada introduction-nya. Karena cinta itu melibatkan gairah tubuh. Kalau engkau ke gereja, gairah tubuhmu untuk Bapak Gembala, walaupun tidak dalam artian seksual, itu sudah menduakan Tuhan. Cari gembala, cari pengkhotbah,
itu sudah menduakan Tuhan. Jadi inilah Hosea dan Gomer. Hosea adalah gambaran tentang Yesus. Gomer adalah gambaran tentang gereja. Dan inilah kisah satiris kitab Hosea, yang adalah salah satu kitab dalam kumpulan nabi-nabi kecil yang berisi nubuat-nubuat. Dan itulah yang terjadi. Terjadi pada bangsa Israel, juga terjadi pada gereja hari ini. Dan Hosea melayani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, sebelum kejatuhan kerajaan Israel Utara. Kita belajar lagi, kita mengingat lagi kata hesed dalam kitab Hosea ini, bahwa ada kasih yang unconditional, yang digambarkan Nabi Allah yang adalah laki-laki baik-baik, laki-laki yang memiliki reputasi baik, tapi disuruh oleh Tuhan menikahi seorang pelacur. Aneh ya. Kok mau sih Hosea melakukan itu? Apa yang diinginkan Tuhan lakukan kepada Hosea itu mewujudkan loving kindness-nya Tuhan kepada umatnya. Dan ini menarik. Kata hesed itu dalam artian loving kindness. Hesed itu nggak bisa diterjemahkan dalam satu kata bahasa Inggris. Harus dengan dua kata, karena kata ini maknanya dalam. Bahasa Indonesianya juga maknanya dalam. Kasih setia, nggak bisa diterjemahkan satu kata. Harus dua kata. Hesed, loving kindness, cinta kasih, atau belas kasihan, atau kemurahan hati, atau kebaikan. Kecondongan hati umat yang menjadi pelacur itu sebenarnya sudah dimulai sejak Salomo. Memang Salomo bertobat. Salomo bertobat dalam masa tuanya, makanya dia menulis dua kitab, yaitu kitab Kidung Agung dan kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah adalah kitab menjelang kematian dari Salomo. Tapi Salomo pernah menyelingkuhi Tuhan dengan menyembah ilah asing, bahkan kepada dewa Molok. Kenapa dia melakukan ini? Karena dia mencintai banyak perempuan asing, dan perempuan asing itu mencondongkan hati Salomo. Yang Salomo itu mengambil 700 istri dan 300 gundik. Kalau dijumlah ada 1000. Dia mencari cinta terus. Bahkan istri-istrinya nanti mencondongkan hatinya. Maka kemudian walaupun Salomo bertobat pada masa tuanya, tetapi konsekuensi harus ditanggung oleh Israel, sehingga Israel terpecah menjadi dua, utara dan selatan. Kerajaan utara dengan ibu kota Samaria yang dikuasai oleh dinasti Efraim. Siapa itu Efraim? Efraim itu adalah anak dari Yusuf. Yang Yusuf itu mendapatkan hak kesulungan. Kemudian Yusuf punya dua anak, namanya Efraim dan Manasye. Efraim yang mendapatkan hak kesulungan. Sehingga Efraim dianggap sebagai anak sulung. Nah, tetapi ada yang aneh di dalam Kejadian 49 ayat 10. Yakub memberikan hak kesulungan kepada Yusuf, kepada dua putranya, yaitu Efraim dan Manasye. Tetapi berkat kerajaan tidak diberikan kepada Yusuf, tetapi diberikan kepada Yehuda. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan ini tidak akan berlalu dari Yehuda, berarti berkat kerajaan untuk Yehuda, tapi berkat anak sulungnya kepada Yusuf yang diturunkan kepada putranya Efraim. Sehingga selepas kematian Salomo, kemudian suku dari Efraim ini mengklaim kami adalah suku yang mendapatkan hak kesulungan. Maka kemudian terhadap Rehabeam mereka memisahkan diri. Ya, terjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Yang utara dinasti Efraim, yang di selatan adalah kerajaan Yehuda yang tetap dikuasai oleh dinasti Daud yang dari suku Yehuda. Kemudian yang utara ini mereka menyelingkuhi Tuhan, menyembah ilah-ilah lain. Mereka menjadi pelacur. Ohola. Makanya dalam kitab Yeskiel pasal 23, dua kerajaan ini digambarkan sebagai Ohola dan Oholiba. Ohola adalah Israel Utara, Oholiba Israel Selatan. Yang utara jauh lebih kotor. Sehingga Tuhan itu sampai udah biar aja itu 10 suku hilang.
karena mereka saking kotornya seperti seorang pelacur yang digambarkan seperti Gomer. Kemudian yang di selatan, karena masih ada bait Allah di Yerusalem, lumayan sedikit. Tapi toh pada akhirnya mereka juga menyembah ilah-ilah asing. Sehingga Tuhan juga memberikan penghukuman sampai pembuangan ke Babel. Jadi di sini ada latar belakang kenapa dinasti Efraim itu memisahkan diri. Dan kemudian membangun sebuah kerajaan baru namanya Israel Utara. Yang di selatan tetap dinastinya Daud. Kenapa Tuhan menghukum Israel sedemikian? Karena Allah itu Elkana. Dia adalah Allah pencemburu. Tuhan gak mau diduakan dengan ilah-ilah manapun. Itulah istilah metaforis perzinahan rohani. Kenapa kok menggunakan istilah seperti ini? Karena itulah hubungan suami istri. Kalau seorang istri berpaling kepada laki-laki lain, marahlah sang suami. Inilah kronologi dari raja-raja Israel Utara. Yang pertama adalah Yerobeam, dia adalah dinasti Efraim. Dan nanti ada yang menarik. Yang raja ke-10 dari Israel Utara ini ada Yehu, dan Yehu ini dari suku Yehuda. Yang dia itu menghabisi keluarga Ahab. Tuhan itu ingin menghabisi keluarga Ahab supaya mereka berhenti menyembah ilah-ilah asing. Dengan hadirnya tokoh Yehu yang adalah suku Yehuda. Tetapi ini pun tidak menyembuhkan Israel Utara. Dinasti Yehu pun tidak setia. Yehu nanti itu ada hubungannya dengan Yisrael. Yisrael ini yang menjadi nama bagi putra dari Hosea dan Gomer. Nah ini di sini. Ya. Kemudian ada kronologi dari raja-raja Yehuda. Ada Rehabeam, ini adalah putra Salomo yang bertikai dengan Yerobeam. Jadi namanya mirip Yerobeam dan Rehabeam. Rehabeam adalah dinasti dari Daud. Tetap menguasai Israel, tapi Israel Selatan yaitu kerajaan Yehuda. Dan sampai nanti ada Raja Sedekia. Nah, kemudian ada penggambaran kekotoran yang dilakukan oleh umat Allah, istri Allah yang berselingkuh menyembah ilah-ilah lain itu digambarkan dengan dua pelacur. Yang pertama adalah Ohola yang menggambarkan Israel Utara, yang artinya kemah ibadahnya, yang mereka membuat kemah ibadahnya sendiri di Samaria. Dan Oholiba artinya kemah ibadah ada di dalam dia, karena ada Yerusalem di situ, makanya namanya Oholiba. Kemahku ada di dalamnya. Di dalam mana? Di dalam Yerusalem. Yang seharusnya lebih setia karena ada bait Allah di situ, tapi ternyata sama saja. Mereka juga menduakan Allah, menyembah ilah-ilah lain, menyembah Baalnya orang Kanaan. Dan Allah marah, bahkan kemudian sampai membuang orang-orang dari Yehuda itu ke Babel. Jadi di sini Yeskiel 23 ayat 4, nama yang tertua adalah Ohola. Kenapa kok tertua? Karena Israel Utara dikuasai oleh dinasti siapa tadi? Efraim. Efraim mendapatkan berkat anak sulung dari Yusuf kan? Nah, kemudian adiknya Oholiba. Kenapa? Karena Yehuda tidak mendapatkan berkat kesulungan, tapi dia mendapatkan berkat kerajaan. Jadi di sini Ohola Israel Utara, Oholiba Israel Selatan atau kerajaan Yehuda. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mengenai nama-nama mereka. Ohola adalah Samaria dan Oholiba adalah Yerusalem. Dua pelacur, istri-istrinya Tuhan yang melacurkan diri kepada Baalnya orang Kanaan. Dan Tuhan dari ketidaksetiaan dari umat pilihannya sendiri. Perhatikan, Anda jangan bahagia disebut sebagai umat Allah atau umat pilihan Allah. Karena kalau jadi umat pilihan Allah, Tuhan kalau marah, itu marahnya itu sampai top. Anda pernah nggak dengar peperangan dari sebuah bangsa yang mengakibatkan kelaparan, bahkan sampai kanibalisme? Coba cari di buku sejarah manapun, ada nggak sampai rakyatnya itu makan sesamanya sendiri? Ada nggak?
Kalau Anda seumuran dengan saya, 50-an, mungkin Anda ingat tahun 80-an itu saya masih SMP. Ada kelaparan di Ethiopia. Ingat nggak? Kalau Anda masih lebih muda dari saya, tinggal Google aja. Tapi pernahkah dengar di Ethiopia ada kanibalisme? Pernah nggak? Waktu itu kan terjadi karena perang saudara kan? Sehingga mengakibatkan kelaparan, tapi nggak sampai ada kanibalisme. Tapi coba, kepada bangsa Israel, peperangan yang sampai mengakibatkan kelaparan dan sampai pada kanibalisme dan ditulis di Alkitab bukan terjadi sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Nah ini hasakannya orang Yahudi. Kalau mereka itu 1 kali biasa, 2 kali konfirmasi, 3 kali itu extremely. Sama kan kayak teman muslim, kalau mereka sedang bercerai, talak 1 masih bisa rujuk. Talak 2 masih bisa rujuk. Talak 3 nggak bisa rujuk. Demikian juga ketika Tuhan menghukum Israel dengan peperangan, bahkan peperangan itu sampai kepada kelaparan, balat kelaparan, sampai kanibalisme. Yang pertama terjadi pada sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Terjadi di Israel Utara pada zamannya Raja Yoram, zamannya Nabi Elisa. Ya, bulan depan kita akan belajar mengenai Elisa. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 30. Itu di situ ada kanibalisme. Kemudian kanibalisme yang kedua, ketika kerajaan Yehuda dikalahkan oleh Nebukadnezar dari Babilonia dan kemudian menjarah seluruh isi dari bait Allah dan menghancurkan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Dan di situ terjadi wabah kelaparan bahkan sampai kanibalisme. Ditulis di mana nubuat tentang itu? Ratapan 4 ayat 10. Dan kemudian seperti khotbah Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24, khotbah Tuhan Yesus di Bukit Zaitun, bahkan ada kejatuhan Yerusalem. Kejatuhan Yerusalem itu terjadi kelaparan bahkan sampai terjadi kanibalisme. Ini ditulis dalam buku sejarah yang ditulis oleh Yosefus dalam buku The War of the Jew. Buku ke-6, bab ke-3, di bagian ke-4. Terjadi kanibalisme 3 kali, bukan kepada bangsa lain, tetapi justru kepada bangsa pilihannya sendiri. Makanya, jangan bilang kalau Israel itu selalu benar, enggak. Ya. Kalau enggak benar, Tuhan pukul. Dan mukulnya nggak main-main. Mukulnya bahkan sebuah hukuman yang nggak pernah terjadi pada bangsa lain. Hanya terjadi pada Israel 3 kali. Nggak ada hukuman yang lebih berat sampai terjadi kelaparan bahkan sampai kepada kanibalisme. Ibu makan oroknya sendiri. Anda tahu? Kalau seorang ibu makan oroknya sendiri itu bukan cuma lapar. Tetapi sampai apa itu? Ada kegilaan. Sudah beyond insanity, lebih dari gila. Nah, jadi Anda bisa membayangkan betapa tragedi kemanusiaan terjadi pada Israel, bukan kepada bangsa lain, ya. Bukan kepada Kanaan, bukan kepada Mesir, bukan kepada Palestina, enggak. Terjadi pada Israel. 3 kali terjadi kanibalisme. Enggak pernah ada bangsa yang dihukum Tuhan seberat ini kecuali Israel. Ya. Hati-hati. Kalau kita pun menjadi umat Tuhan dan kita membuang keselamatan kita, hukumannya bisa lebih berat daripada orang lain seperti hukuman yang dialami oleh Israel. Jadi ini ada dalam bahasan saya, situs laman sarapan pagi Biblika, ada daging manusia, kanibalisme justru terjadi di mana? Justru terjadi di bangsa Israel. Ya, kenapa? Karena Elkanah. Ketika Rasul Paulus, Rabi Shaul, menjadi seorang gembala, dia bertindak sebagai syadchan, sebagai merit broker, yang menikahkan jemaat yang dia gembalakan, mengantarnya kepada sang mempelai laki-laki. Siapa sang mempelai laki-laki? Kristus. Dan Rasul Paulus di sini melakukan tugasnya dengan baik. Engkau adalah jemaatku, dan aku adalah gembalamu. Engkau adalah jemaat gembalaanku.
Dan aku cemburu, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, ini menarik. Jadi di sini Rasul Paulus menaruh dirinya sebagai merit broker. Dia menggembalakan jemaat dengan sangat strict, bahkan mencemburui. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Kamu harus sempurna untuk menjadi mempelai perempuan bagi Kristus. Karena aku sudah mempertunangkan kalian kepada Kristus. Ini adalah perlakuan seperti apa yang dilakukan oleh Hegai. Anda tahu siapa itu Hegai? Hegai adalah seorang sida-sida. Anda tahu siapa itu sida-sida? Orang Kasim. Orang yang dipotong kemaluannya untuk mempersiapkan istri bagi rajanya, Raja Ahasveros Xerxes. Dan dia mempersiapkan Esther 1 tahun, dia nggak boleh sentuh ini Esther. Makanya Hegai ini adalah seorang kebiri, orang yang nggak menikah. Dan dia harus mempersiapkan Esther ini sempurna untuk menjadi ratu yang cocok disandingkan dengan Raja Ahasveros. Dan di sini Rasul Paulus menggambarkan dia adalah Hegai yang sedang mempersiapkan Esther bagi Ahasveros. Nah, ini cerita Esther ini menarik. Itu adalah penggambaran dari 2 Korintus 11 ayat 3. Makanya Rasul Paulus atas kemauannya sendiri dia selibat. Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang Hegai yang tidak akan memakai jemaat yang dia gembalakan untuk benefitnya sendiri. Itulah bedanya Rasul Paulus dengan gembala-gembala jemaat di gereja-gereja hari ini yang mengambil benefit dari jemaat yang dia gembalakan. Betapa banyak orang membangun gereja untuk bisnis rohani. Nah, itu namanya ngambil benefit. Itu nggak akan dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan itulah yang terjadi, penggambaran dari kitab Hosea. Kenapa kok namanya Hosea? Anda tahu siapa itu Hosea? Hosea itu ya Yosua. Dan artinya sama. Nama Yosua itu adalah nama baru yang diberikan oleh Musa kepada Hosea. Dan Hosea ini adalah Yosua. Dan Yesus namanya Yehoshua. Dalam artian yang sama. Kenapa kok ini berkaitan? Kenapa yang kawin dengan Gomer kok Hosea? Karena Hosea adalah nama yang sama dengan Yehoshua. Yehoshua kemudian namanya dikonstruk menjadi Yeshua. Yeshua, Yoshua, Hosea itu adalah nama yang sama. Makanya di sini Tuhan betul-betul menggunakan nama yang sama. Hosea, Yesus Kristus. Yang punya jemaat. Yang jemaatnya ini nggak selalu setia. Bisa melenceng kanan kiri, bahkan melenceng menyelingkuhi gembalanya sendiri. Lebih mencintai gembalanya, bukan cari Yesus. Nah, ini ada juga bahasan mengenai hubungan nama Hosea dan Yosua. Nah, ini di sini bilangan 13 ayat 8 sampai 16 di sini. Ada nama seorang muda yang menjadi bujang dari Musa. Namanya sebelumnya adalah Hosea yang kemudian diganti menjadi Yehoshua. Bilangan 13 ayat 8. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Itulah nama dari orang yang disuruh Musa untuk mengintai. Dan Musa menamai Hosea itu menjadi Yehoshua. Joshua. Ya, ini kan terjemahan. Tapi nama aslinya Yehoshua di sini. Ya, Yehoshua. Jadi Hosea adalah nama yang sama dengan Yesus. Makanya dia dijadikan satu penggambaran di dalam perjanjian lama. Hosea 1 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea, nama yang sama dengan Yehoshua. Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai bicara dengan pengantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal. Nah, ini Tuhan kayak lagi bercanda ini. Laki-laki baik-baik kok suruh nyari perempuan sundal. Dan peranakkanlah anak-anak sundal. Satir banget ini. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan.
Maka pergilah ia mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya anak laki-laki Yisrael. Nah, Yisrael nanti ada hubungannya dengan Yehu, Raja Israel Utara yang dari suku Yehuda. Kepada anak itu sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu. Nah ini kan Yehu. Karena hutang darah Yisrael dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Nah jadi Yisrael ini adalah penggambaran penghukuman bagi Israel Utara. Inilah konsep perjanjian lama dan perjanjian baru yang sama. Konsep Kristus sebagai laki-laki dan gereja sebagai mempelai perempuan adalah tema teologis yang kuat di Alkitab. Ini mencerminkan hubungan kasih, kesetiaan, dan perjanjian antara Kristus dan umatnya. Dan Yohanes Pembaptis menyebut Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki, Yohanes 3 ayat 29. Yang dimana Yohanes Pembaptis menggambarkan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki sedangkan dirinya hanya sebagai sahabat mempelai. Mirip dengan pendamping atau bestman, pendamping pengantin pria dalam pernikahan Yahudi. Dan Tuhan Yesus pun menggunakan metafora bahwa dia adalah sang mempelai laki-laki itu. Matius 9 ayat 15. Dan Efesus 5 ayat 25-27, gereja digambarkan sebagai mempelai perempuan. Ingat, gereja, Anda dan saya adalah mempelai perempuan bagi Kristus. Jika Anda adalah gembala jemaat, maka Anda seperti Rasul Paulus tadi yang mempertunangkan gereja yang Anda gembalakan kepada Kristus sang mempelai laki-laki. Maka jangan menjamah atau mengambil benefit dari jemaat yang Anda gembalakan. Fatal akibatnya nanti. Dan Kristus digambarkan sebagai seorang suami yang sangat mengasihi istrinya. Sehingga gereja disucikan dan dipersiapkan untuk menjadi mempelai perempuan yang tanpa dosa dan tanpa celah. Panggilan utama dari Hosea yang kehidupan pribadinya dipakai oleh Tuhan sebagai alegori perjinahan rohani umat Allah yang berpaling kepada ilah-ilah yang lain. Nah, mengapa Hosea disuruh menikahi seorang pelacur? Ini adalah karakter jemaat yang menyelingkuhi Tuhan. Nabi Hosea hidup pada zaman ketika bangsa Israel, khususnya zaman kerajaan Israel Utara yang dikuasai oleh dinasti Efraim, jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala kepada Baal dan Asyera, dan itulah perzinahan rohani. Mereka beralih dari menyembah Tuhan yang sejati kepada dewa-dewa bangsa asing, terutama Baal. Dan untuk menyampaikan pesan yang keras ini tentang pengkhianatan Israel terhadap Tuhan, Tuhan menyuruh Hosea laki-laki baik-baik ini yang adalah nabinya sendiri, bukan menikahi perempuan baik-baik, tapi disuruh menikahi pelacur sebagai penggambaran Israel yang sangat kotor. Gereja-gereja sekarang itu digiring untuk cinta kepada gembalanya kan? Nah itu nanti jadi Gomer karena lebih cinta kepada gembalanya, lebih fanatik kepada gembalanya daripada kepada Tuhan Yesus. Dan itulah yang terjadi pada beberapa contoh gereja-gereja yang ada di Korea yang sudah difilmkan di Netflix. Judulnya The Holy Betrayal. Ini ada Pastor John Monsyok, JMS, gereja JMS di Korea, yang dimana jemaatnya itu digiring untuk mengidolakan pastornya, mengidolakan gembalanya. Ketika jemaat ngefans kepada gembala gerejanya, ngefans pada pastor-pastor tertentu, maka jemaat itu sudah menjadi Gomer. Dia sudah menyelingkuhi Tuhan karena lebih mencintai pemimpin spiritualnya. Ketika gembala jemaat menjadi Baal, ya, sudah diidolakan menjadi yang sangat berkuasa di kerajaan kecilnya, mereka menjadi raja-raja kecil di kerajaan gerejanya, biasanya selalu ada Asyera. Dan gereja itu menjadi kuil Baal, ada pelacuran bakti. Ketika ada idolatri,
mengidolakan gembalanya, mengidolakan pastor-pastornya, maka selalu akan ada adultery. Coba cari deh. Banyak di gereja-gereja besar. Hal-hal semacam ini. Dan jemaat sendiri menyelingkuhi, mengkhianati Tuhan Yesus, dan mereka menjadi Gomer. Ini filmnya. In the Name of God, The Holy Betrayal. Perhatikan, Alkitab menulis ketika ada Baal, selalu ada Kedesha. Apa itu Kedesha? Pelacur kuil. Ketika ada mega church yang pastornya itu diodolakan, dia menjadi Baal. Dan di situ biasanya ada Kedesha. Ada skandal gereja. Ini saya bahas pada sebuah bahasan judulnya Kedesha, Secret Prostitute. Kenapa kok bisa? Yang dimana pastor dulunya itu baik. Nah biasanya hamba Tuhan itu jatuhnya itu bukan ketika dia kecil. Jatuhnya itu justru ketika dia besar. Kenapa? Karena biasanya iblis nggak mau ngodain pastor-pastor yang kecil-kecil. Karena pastor yang masih kecil, pastor yang belum punya duit, doanya kenceng. Ketika dia sudah kaya raya, sudah dihormati, sudah punya banyak pengawal di kanan kirinya, dia punya pas pampresnya sendiri, sehingga jemaat itu nggak bisa sentuh dia. Nah, di situ iblis masuk ketika dia ada di puncak ketenarannya. Kok bisa demikian? Bisa. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Enggak, dia baik, Bu. Dia baik, Bu. Oh ya, nggak apa-apa, nunggu aja. Selalu ada Gomer dan pastor idolatri. Ya, ini saya memberikan contoh-contoh dari beberapa kasus di banyak mega church yang kemudian terjadi skandal-skandal. Contohnya di Kanada itu ada The Meeting House, Pastor Brooksy Covey. Ya, ini ada bahasanya, dibahas oleh seorang wartawati, Rachel Brown. Dan kemudian ada sebuah gereja yang kalau Anda seumuran dengan saya ya, dibangun sekitar tahun 80-an oleh seorang televangelis, yaitu Robert Schuller, yang gerejanya itu keren banget, namanya Crystal Cathedral. Di situ ternyata juga ada korupsi, ada skandal seksual, dan kemudian juga ada Hillsong yang diidolakan oleh anak-anak muda karena lagu-lagunya yang sangat memberkati itu. Ternyata di sini The Guardian, sebuah harian yang sangat terkenal dan sangat akurat beritanya, ternyata di situ menuliskan skandal dari gereja Hillsong ini. Pastornya siapa ini namanya? Brian Houston. Ada di liputannya The Guardian. Jadi perhatikan di sini. Justru ketika gereja itu besar, ada potensi seorang pastor diidolakan dan jemaat itu menjadi Gomer. Tidak mencari Yesus, tapi cari pastornya. Kemudian ada satu kisah yang diangkat di Netflix, film serial. Ada 5 sesi, 60 episode, judulnya Greenleaf. Sebuah kisah satiris hedonisme dari keluarga saleh, hamba Tuhan, yang mereka adalah hamba uang, berjudul Greenleaf. Ini sudah tayang tahun 2016 sampai 2020, menceritakan sebuah keluarga gembala sidang di sebuah mega church di Memphis, Amerika Serikat. Mega church ini menjadi pusat kehidupan dari keluarga mereka yang tampaknya saleh di luar, namun penuh dengan rahasia, dosa, kehidupan pribadi, yang penuh dengan gaya hidup hedonis, manipulasi, kecurangan, dosa seksual, penipuan, konflik. Greenleaf ini sebenarnya menggambarkan dari kisah-kisah yang terjadi pada gereja-gereja mega church di sini, The Meeting House, Crystal Cathedral, Hillsong, dan juga gereja-gereja yang dibahas di dalam film In the Name of God, gereja CMS di Korea, dan juga di sini ada Park Sun-ja, dan ini semuanya menyimpan kisah-kisah tragis, satiris. Dan itu juga digambarkan dalam film serial Greenleaf yang menyajikan satir sosial yang tajam, mengkritik kesenjangan antara kehidupan rohani dan duniawi dari keluarga pastor megachurch ini. Di satu sisi, keluarga Greenleaf memimpin sebuah gereja yang seharusnya memberikan contoh kebaikan moralitas, tetapi di sisi lain terjebak pada ketidaksempurnaan, manipulasi, bahkan dosa besar yang nggak jauh beda dengan orang-orang duniawi.
Bahkan situasi institusi agama dan para pemimpinnya dapat terjebak dalam kekuasaan uang dan keserakahan. Dan itulah sinfully delicious yang terjadi pada mega church. Gereja-gereja macam ini mungkin ada banyak di Indonesia. Dan mungkin Anda salah satu dari jemaat mereka, cuman Anda belum sadar kalau Anda sudah tertipu. Dan itulah kondisi krisis di Israel Utara. Ini adalah krisis yang sangat kotor, maka Tuhan pun memberikan suatu teguran yang amat aneh. Umatnya sendiri dia gambarkan sebagai seorang pelacur. Dan itulah kitab Hosea yang penuh dengan alegori perjinan rohani, dan itu juga terjadi pada gereja-gereja hari ini. Hati-hati, Anda pergi ke gereja mana. Mohon maaf jika di antara kita ada pelakunya. Anda yang tahu. Saya juga harus mawas diri, jangan menjadi orang yang diidolakan, udah jadi orang biasa-biasa saja. Mungkin itu lebih baik. Kalau mendapatkan fame yang sangat tinggi, itu ada kemungkinan dia menjadi Baal di gerejanya. Dan jangan sampai ada gereja yang menjadi Gomer, perempuan sundal, yang sesungguhnya adalah umat Israel itu sendiri dan juga gereja Tuhan hari ini. Dan hubungan Hosea dan Gomer melambangkan hubungan Tuhan dengan Israel, melambangkan hubungan Tuhan dengan gerejanya yang hari ini lebih mencari fame, idolatri kepada pester-pesternya. Jadi putra pertama namanya Yisrael yang nanti akan nyambung dengan kisahnya Yehu. Kemudian ada anak perempuan yang namanya Lo Ruhamah yang berarti tidak dikasihani. Nah, karena mereka tidak setia, maka Tuhan nggak mau mengasihani lagi. Dan itu terjadi pada Israel sampai 3 kali terjadi peperangan yang sampai menimbulkan kelaparan, bahkan kanibalisme yang nggak pernah dialami oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian ada Lo Ami, bukan umatku. Nah, jadi kalau kita di antara kita ke gereja cari pastor, hati-hati ya. Tuhan akan bicara Lo Ami. Atem lo ami, kalian bukan umatku. Karena kau ke gereja nggak cari aku. Kau ke gereja cari pastor tertentu. Kau ke gereja cari pengkhotbah tertentu. Maka di sini Tuhan dengan kasihnya tetap bicara seperti ini. Hosea 2 ayat 18. Walaupun di pasal 1 sudah diceritakan Gomer yang sudah diambil istri oleh Hosea, seharusnya dia menjadi perempuan baik-baik, ternyata dia balik lagi menjadi pelacur. Tapi perhatikan di sini, hesetnya Tuhan, kasih setia Tuhan gak pernah berhenti. Tuhan nungguin kapan kamu bertobat. Hosea 2 ayat 18. Tuhan bahkan bersumpah seperti ini. Ve'erastikli leolam, ve'erastikli besedek, ube mispat, ube hezet, ube rahamim. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam kasih setia, hezet, dan kasih sayang. Kamu pelacur memang, tapi aku sayang kamu. Tuhan bicara seperti ini, perhatikan. Satir nggak sih? Hei kamu pelacur, tapi aku sayang kamu. Dan Tuhan bahkan bersumpah, ve'erastikli leolam. Aku menjadikan istri engkau bagiku untuk selama-lamanya. Ve'erastikli besedek. Aku memperistri kamu di dalam kebenaran. Ve'erastikli. Ube mispat, ube hazet, ube rahamim. Di dalam keadilan, di dalam kebenaran, dalam kasih setia, dan kasih sayang. Bukan cuma sekali. Diulangi lagi dalam ayat selanjutnya. Ve'erastikli be'emunah. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Ve'yadaat et Adonai. Supaya engkau mengenal Tuhan. Engkau memang pelacur, tapi aku tunggu kapan kau kembali padaku. Karena aku sudah memperistrikan engkau bagiku untuk selama-lamanya. Ini ditulis di pasal 2. Setelah Gomer itu udah pergi kemana-mana.
Itulah Yesaya 54 ayat 5. Yang dimana Tuhan pun bersumpah bicara kepada Israel. Ki va'alayik ozaik Adonai Sevaot. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan Tuhan semesta alam. Dan yang sudah menjadi penebusmu. Vego Alek menjadi penebusmu. Kedosh Israel Elohei Kol Haaretz. Yang dimana penebusmu ini adalah Dia yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Elohei Kol Haaretz Jikare. Dan itulah Gomer yang sudah pergi kemana-mana, yang gak bisa diselamatkan lagi sebagai perempuan baik-baik. Tetap Tuhan mengatakan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan Dia menjadi sang penebus. Dan itu dilakukan oleh Hosea untuk menebus Gomer yang sudah melacurkan diri. Itu ditulis dalam Hosea 3 ayat 1-5. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling pada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku akan membeli dia, menebus dia dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal, dengan tidak menjadi kepunyaan orang laki-laki, dan juga aku tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja. Ya, ini bicara mengenai pembuangan orang Israel. Ini kan bicara tentang Israel Utara yang dibuang ke Asiria. Dia tidak ada pemimpin, nggak ada lagi karena 10 suku itu hilang, tiada korban, mereka nggak punya bukit pengorbanan lagi, tiada tugu berhala, tiada efod, tiada terafim, karena Israel Utara hilang. Sesudah itu, orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan mereka, dan Daud raja mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan, kepada kebaikannya, dan pada hari-hari terakhir. Ya. Dan di sini ini bicara mengenai sisa Israel. Memang yang dibuang ke Babel itu adalah kerajaan Yehuda. Tapi perhatikan nanti di perjanjian baru. Apakah hanya Yehuda saja? Kerajaan Yehuda itu kan ada 3 suku. Yehuda, Lewi, ada suku Benyamin. Ada 3 suku. Tapi perhatikan. Di perjanjian baru, di kitab Lukas. Di situ ada cerita mengenai Simeon dan Hana. Hana itu siapa dia? Berasal dari suku apa dia? Dia berasal dari suku Asher. Suku Asher itu adalah suku yang mendiami Israel Utara. Sehingga di sini yang dimaksud dengan ada sisa Israel. Yang ini adalah termasuk orang-orang yang ada di dalam penebusan Tuhan. Dan perhatikan, Tuhan Yesus ketika dia dari Yerusalem mau pergi ke Galilea, biasanya orang-orang Yahudi itu nggak mau kumpul sama orang Samaria kan? Mereka akan berjalan berputar, nyebrang dulu ke Sungai Yordan, terus kemudian ke utara, nyebrang lagi ke Sungai Yordan sampai ke Galilea. Tapi di sini Tuhan Yesus nggak mau jalan muter-muter. Dia potong kompas. Kalau dia potong kompas berarti dia harus melewati Samaria. Dan perhatikan kenapa di Samaria Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan. Nah, ini sebagai gambaran bahwa perempuan itu adalah gambaran dari sisa Israel Utara yang masuk juga di dalam penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap kisah di dalam perjanjian baru semuanya kait-mengkait dengan apa yang terjadi di dalam perjanjian lama ini. Dan itu juga terkait dengan Hosea, yang walaupun Israel Utara sangat jahat, bahkan mereka digambarkan sebagai seorang pelacur. Tetapi jika ada pertobatan, maka penebusan itu juga terjadi kepada mereka. Maka keselamatan Kristus juga terjadi kepada sisa-sisa Israel, termasuk sisa Israel Utara ini. Menarik kan? Nah, jadi inilah keindahan di dalam kitab Hosea. Umat Allah yang tidak setia digambarkan sebagai pelacur, tetapi di Hosea pasal 3 digambarkan Hosea, yaitu Yehoshua, Yesus Kristus,
menebus Gomer. Kita ini jahat, ya. Kita semua, ya, walaupun sudah ditebus, ada aja yang kita lakukan di dalam kejahatan kita sehari-hari. Tetapi Tuhan menginginkan pertobatan kita. Dan ada syarat. Ketika Yehosua, sang suami itu, Hosea menebus Gomer dengan harga tertentu, melambangkan bagaimana Tuhan Yesus menebus Israel dari perbudakan dosa, maka Gomer, si mantan pelacur itu, harus tinggal bersama Hosea dengan setia. Kita harus setia kepada Kristus. Ke gereja cari Yesus, jangan cari gembala. Ayat 5 di pasal 3 ini menubuatkan pertobatan Israel. Dan Israel yang bertobat itu ada dicatat di dalam perjanjian baru, ya. Israel Utara yang bertobat. Contohnya siapa? Ada Nabi Yahana yang sebagai saksi dari kelahiran Yesus Kristus, yang menerima bayi Yesus ketika berumur 8 hari di bait Allah. Dan Hosea pasal 3 ini menjadi gambaran hezetnya Allah, penebusan Tuhan yang tidak meninggalkan umatnya. Kita kotor, jemaat Tuhan kotor, tapi selalu ada kesempatan untuk bertobat. Sekalipun mereka sudah jatuh pada penyembahan berhala, ilah-ilah lain, idolatri kepada pester-pester gembala sidang, dan itu terjadi ketidaksetiaan. Maka tetaplah bertobat. Gomer adalah gambaran dari jemaat Tuhan yang tidak setia, dan dosa itu selalu membawa kehancuran dan penghukuman. Hati-hati, ya. Jangan sampai kita dihukum seperti bangsa Israel yang dihukum Tuhan secara keras. Bahkan terjadi peperangan hingga kelaparan, bahkan kanibalisme bukan sekali, bahkan sampai 3 kali. Maka di sini Hosea 6 ayat 6, Tuhan berkata, aku menyukai kasih setia, hesed, bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Kasih Allah lebih besar daripada murkanya. Hosea 11 ayat 8-9. Bagaimana mungkin aku meninggalkan engkau, hei Efraim? Sebab aku ini adalah Allah dan bukan manusia. Manusia bisa marah, tapi Tuhan kemarahannya lebih kecil daripada kasihnya. Kasihnya lebih besar dari kemarahannya. Jadi kitab Hosea mengajarkan bahwa meskipun Israel dihukum, Allah tetap hesed, tetap setia, dan menawarkan pemulihan bagi mereka yang mau bertobat. Implikasi bagi kita hari ini, jangan ada pester idolatry. Jangan jadi Gomer. Jemaat-jemaat jangan jadi Gomer. Cari Tuhan Yesus. Jangan ada jemaat Kristen yang kesemsem dengan pester-pesternya, karena itu adalah perzinahan rohani. Saya tidak bicara mengenai perzinahan seksual harfiah, ya. Ketika cara pandang Anda menduakan Tuhan Yesus dengan pester-pester tertentu atau guru tertentu atau kepada pengkhotbah tertentu, itu sudah idolatri. Jangan sampai ada pendeta yang jadi Baal di gerejanya sendiri. Jangan jadi pester idolatri. Kejatuhan pendeta bukan saat dia kecil, tetapi justru ketika dia menjadi famous dan diidolakan. Mengikuti pendeta yang lebih dari mengikuti Kristus itu sudah menjadi Gomer. Menganggap pendeta tidak bisa salah itu sudah menjadi Gomer. Menjadikan pendeta yang penuh musisat sebagai simbol kekudusan pribadi itu sudah menjadi Gomer. Mengorbankan kebenaran demi pendetanya itu juga sudah menjadi Gomer. Jangan mau jadi Gomer, jangan menjadi pester idolatri, jangan menjadi Baal di gerejamu sendiri. Karena di sini Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauhi Tuhan. Cari Tuhan di gereja, jangan cari pester. Karena di sini Kidung Agung 6 ayat 3, kita harus berikhtiar. Hanile dodi, fedodili. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Haroeh Basyosyanim, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Anda adalah kepunyaan Kristus. Anda bukan kepunyaan gereja tertentu. Anda bukan ternakan dari pester tertentu. Anda bukan peternakan dari gembala tertentu.
Anda milik Kristus. Dan Anda harus mengucapkan Anile Dodi, aku milik kekasihku. Siapa kekasihku? Kekasihku Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus milikku. Jangan sampai ada tidak bertobat, nanti bisa dibuang ke Babel. Dan itulah yang terjadi pada Israel, dibuang ke Babel. Dan itulah sudah kita pelajari mengenai filosofi cinta, keindahannya, juga tragisnya. Karena cinta itu punya dua sisi. Bisa sangat mencintai, bisa sangat membenci, bisa pertikaian, bisa perselingkuhan. Tetapi kita harus ingat Tuhan Maha Kasih, Dia tetap menunggu kita bertobat. Filosofi cinta, ahava, dan hesed yang menjadi karakter dari Tuhan kita. Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih, tapi Dia sekaligus adil. Perhatikan, Israel tidak setia, mereka dihukum. Kalau kita tidak setia, kita pun dihukum karena ada pengkhianatan cinta. Karena Dia selain kasih, Dia pun adil. Selain ada ahava, ada adil. Ya, selalu ada keadilan. Pembuangan Israel ke Babel adalah cambukan Allah untuk memalingkan orang-orang Israel yang tidak setia kembali kepada Allah yang mencintainya. Nah, itulah yang sudah kita pelajari dan sudah digambarkan dengan hadirnya Yesus Kristus yang adalah mempelai laki-laki bagi kita. Jadilah kita jemaat yang sangat setia karena kehidupan kita dalam beribadah konsepnya adalah anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah adalah yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima nggak punya hak. Kita orang berdosa itu nggak punya hak untuk diampuni. Dan Tuhan nggak punya kewajiban untuk mengampuni kita. Tapi kita diampuni. Maka pengampunan ini adalah anugerah. Dan konsep kasih karunia adalah upaya surga mencapai manusia. Bukan upaya manusia mencapai surga. Upaya manusia mencapai surga nggak akan nyampe. Kecuali yang punya surga datang ke bumi, menjemput kita untuk menjadi mempelainya. Dan bersama-sama nanti ke langit baru dan bumi yang baru masuk kepada pernikahan anak domba di Yerusalem yang baru. Dan kita akan bertanya jawab lagi. Mohon maaf jika saya menyampaikan hal yang sangat keras, mungkin menyinggung, tetapi kadang-kadang kita harus mengungkapkan apa adanya terhadap apa yang ditulis di Alkitab dan fenomena yang terjadi pada gereja-gereja masa kini. Jadi seandainya Anda hari ini marah sama saya, mohon maaf, tapi saya harus menyampaikan hal ini yang gak akan mungkin dikhotbahkan di gereja-gereja. Baik, kita akan bertanya jawab. You made the birds to sing and bells to ring when I gave you my heart. Eagles gray skies so blue, may the sun come shining through when I gave you my heart. So I'll sing from a new heart, and my voice I will raise. I will sing him a new song. I will sing him a new song. I will sing him a song of praise. He brought hope back to me, set my soul free when I gave him my heart. He gave words to a song to sing all day long when I gave him my heart. So I'll sing from a new heart, and my voice I will raise. I will sing him a new song. I will sing him a new song. I will sing him a song of praise, and I will praise him, for he is worthy of praise.
Jesus, you are